Saudiyah pertama. Jeffrey jelaskan siapa, Ibnu Taimiyah itu siapa juga dijelaskan. Siapa Muhammad Saud? Jaddul ailatis Saudiyatil ula. Itu kakek kerajaan Saudi pertama. Kemudian wa ammahum, adapun guru mereka Muhammad bin Abdul Wahhab faqad takharraja ala yadi jasus musta'mirat Britania ismuhu Jeffrey Hemper. Kalau gerakan ini dinamakan Muhammadiyah, terlalu suci, maka dilakukan ke nama bapaknya Abdul Wahhab, maka dinamakan Wahabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qama bi nusratihi wa ta'bidihi wa difa'i anhu. Kemudian gerakan ini ditolong, wa qama bi nusratihi, ditolong, wa ta'bidihi, dan diabadikan, wa difa'i, dan dibela anhu, dari gerakan ini, Al-Amir Muhammad Saud, yang didukung oleh Raja Muhammad Saud. Nanti ceritanya ada setelah ini. Apa hubungannya Raja Saud, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Taimiyah, dan Jeffrey Hemper? Itu sederet orang-orang yang mendirikan madhab Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab mendirikan, Raja Saud, raja pertama Arab Saudi yang mendirikan kerajaan, yang mendirikan kerajaan Saudiyah pertama. Jeffrey jelaskan siapa, Ibnu Taimiyah itu siapa juga dijelaskan. Siapa Muhammad Saud? Jaddul ailatis Saudiyatil ula. Itu kakek kerajaan Saudi pertama. Kemudian wa ammahum, adapun guru mereka Muhammad bin Abdul Wahhab faqad takharraja ala yadi jasus musta'mirat Britania ismuhu Jeffrey Hemper. Siapa guru mereka? Muhammad bin Abdul Wahhab faqad takharraja, itu keluar ala yadi jasus musta'mirat, hasilkan mata-mata Inggris yang bernama Jeffrey Hemper. Berarti Jeffrey Hemper itu syekhnya. Nah, sampai sini beliau Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, memberikan wanti-wanti kepada kita bahwa di Arab itu terjadi pemberontakan besar tahun 1745. Di situ dulu namanya Jazirah Arab. Kiai-kiai kita banyak belajar di situ. Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Khatib Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, belajarnya di situ. Kemudian karena beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan selaku guru mencium adanya pemberontakan, maka santri itu disuruh pulang semua, mulai kabeh nang negara masing-masing. Karena mayoritas santrinya dari Indonesia, jadi banyak yang pulang ke Indonesia. Dan para kiai-kiai ini pulang ke Indonesia tidak dengan tangan kosong, tapi mereka membawa kitab-kitab karangan ulama-ulama salaf. Ada yang membawa kitab Sahih Bukhari asli, ada yang bawa kitab Sahih Muslim asli, ada yang bawa kitab I'anatut Thalibin asli, ada yang bawa kitab Ihya Ulumuddin asli, ada yang macam-macam, semua dibawa ke Indonesia. Kemudian di Indonesia mereka mendirikan pondok-pondok pesantren. Di pondok pesantren itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah
yang sanadnya nyambung ke Kanjeng Nabi melalui Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini, itu berkembang pesat di Indonesia melalui pondok-pondok pesantren. Kemudian pondok-pondok pesantren ini begitu mendengar kabar bahwa kerajaan Turki Utsmani di Turki tahun 23-24 itu runtuh, Turki Utsmani, Raja Mahmud VI diserang oleh Perancis, diserang oleh Inggris, kerajaan Islam kalah, dan di Arab Saudi mereka Wahabi sudah mulai berkuasa. Kita ya, ulama-ulama kita yang ada di Indonesia itu mikir, kenapa kabar datang dari Jazirah bahwasanya makam-makam para sahabat dihancurkan, kubah-kubah ulama dihancurkan. Sampai sekarang jenengan lek umroh, lek naik haji, coba cari makamnya Imam Malik di mana? Tidak ada. Coba makamnya Siti Khadijah, istrinya Kanjeng Nabi, di mana? Tidak ada. Makamnya Siti Fatimah, putri Kanjeng Nabi, di mana? Tidak ada. Imam Hanafi makamnya di mana? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Sudah dihancurkan oleh kelompok-kelompok radikal yang bermadhab Wahabi. Kemudian terakhir, setelah makam Baqi dihancurkan, makam sahabat Uhud dihancurkan, makam sahabat perang Badar dihancurkan, semua rata dengan tanah, cuman diganti satu patok batu dengan alasan syirik, nyembah kuburan. Terakhir yang mau dipindah makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makam Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi mau dipindah, kemudian dimakamkan ulang tanpa nama, mek watu tok dengan alasan takut syirik. Lah mendengar kabar seperti ini, para kiai-kiai ini ku mulai mikir, beremer ya. Yo boy, mikir, sehingga disebutlah terbentuk suatu kumpulan yang dinamakan Komite Hijaz. Komite Hijaz, santrinya Yai Khalil Bangkalan, berangkat melalui utusan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang dibantu Syekh Ahmad Wanaim Mesir, berangkat ke Mekah dalam rangka menggagalkan upaya Arab Saudi memindahkan makam Kanjeng Nabi. Sik debat, hei Raja Saud, kata Kiai Wahab, kalau sampai terjadi makam Kanjeng Nabi dipindah, jenengan ini bukan merusak Arab toh, merusak Islam sak dunya. Musuh jenengan bukan Arab toh, Islam sak dunya. Kira-kira jenengan kabar makam Kanjeng Nabi dipindah, wani ndak sampean tolong? Wani kan? Palestina saja yang bukan Nabi kita berani. Lek makam Nabi diurak-urak, awas. Lalu ketika Kiai Wahab ke sana dengan alasan yang kedua, nanti Islam sama halnya dengan Nasrani. Katanya Yesus di sana, salibnya mana? Tidak ada. Katanya dipaku tangannya, paku yang memaku tangan Yesus mana? Tidak ada. Yesus dilahirkan di mana? Tempat kelahiran Yesus di mana? Tidak ada. Semua hanya tinggal cerita tanpa bukti. Kalau situs-situs Islam yang ada di Mekah semua juga dihancurkan, termasuk makam Nabi, sama halnya Islam dengan Kristen. Nanti anak-anak kita, anak turun kita bertanya, dulu Nabi Adam sama Siti Hawa ketemu di Jabal Rahmah. Tanya, Pak, Jabal Rahmah di mana? Kaono. Dulu ada perang di perang Uhud, lalu tanya, Pak, Jabal Uhud di mana? Kaono. Uhud sudah. Lalu kita punya nabi namanya Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah. Lalu tanya, makam Nabi di mana? Tidak ada. Lalu Islam hanya tinggal nama tanpa bukti sejarah.
Alhamdulillah melalui peran serta Komite Hijaz dari Indonesia, makam Nabi sampai sekarang tetap berada di tempatnya. Sampai sekarang kita bisa ziarah ke sana. Amin Allahumma. Amin. Itu peran serta kiai-kiai Indonesia. Peran serta kiai-kiai yang ada di Nahdlatul Ulama. Jangan tanya NU narik urunan. Apa yang dilakukan NU? NU narik urunan. Yo ndak narik urunan tok, yo nalkin uang, yo nahlili uang. Banyak tugas NU. Logo Nahdlatul Ulama itu berbentuk bumi bulan dengan huruf dot yang melintasi gambar jagat. Artinya apa? NU itu sing diurusi sak dunya, gak ngurusi lesan kuroto. Sak dunya diurusi. Bahkan NU itu ngurusi kita mulai belum lahir sampai mati. Itu Nahdlatul Ulama yang dipikir oleh kiai-kiai kita mulai kita belum lahir sampai mati. Itu Nahdlatul Ulama. Hamil 4 bulan selamatan, sing selamatan wong NU. 7 bulanan wong NU. Lahir asrokolan tolak al-badru wong NU. 40 harian wong NU. Engko khitan wong NU. Rabi wong NU sing tasakuran. Pindah rumah wong NU, kok mati sing tahlilan wong NU. Nanti 1 tahun, tahun 2, 1000 hari, haul yang mengadakan itu NU. Kita dikawal oleh para kiai mulai belum lahir sampai matinya. Arepane nopo? Malah muga semua warga NU sami-sami masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Maka di NU itu sudah terbiasa beda pendapat. Jangan tarung, jangan pecah, jangan nopo sabtu gak nyopo gara-gara beda pendapat. Nopo mana beda pilihan pilpres. Embrio Nahdlatul Ulama itu tidak langsung jadi Nahdlatul Ulama, enggak. Para kiai mengawali melalui taswirul fikri. Ada yang mengatakan Nahdlatul Fikri. Apa itu? Pemikiran. Dari taswirul fikri ini maka muncullah lembaga Bahsul Masail, muncullah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dari pemikiran. Kemudian itu tahun 1914, tahun 1916 kiai-kiai kita juga mendirikan Nahdlatul Wathon, kenegaraan. Apa yang berkembang di situ tentang cinta tanah air dan kita harus menjaga aset-aset Indonesia, maka muncul lembaga pendidikan Ma'arif. Itu milik kita semua. Dipikirkan itu. Hujjah kita tentang tahlilan ini bukan bid'ah. Ini ziarah kubur bukan bid'ah, selamatan pindah rumah bukan bid'ah. Itu juga ada hujahnya. Kemudian tahun 18 kiai kita mendirikan Nahdlatul Tujjar, kebangkitan pedagang ekonomian. Lalu muncul NU Care, lembaga perekonomian, Lazisnu yang berhubungan dengan keuangan tahun 1918. Lalu tahun 24 jatuh Turki Utsmani, semua Komite Hijaz masuk ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari, minta ini dibentuk dan disatukan. Mbah Hasyim apa langsung? Enggak. Selama 3 tahun Kiai Haji Hasyim Asy'ari tiap malam sholat taubat 2 rakaat tiap malam selama 3 tahun. Rakaat pertama baca surat Al-Kahfi ping 41, rakaat kedua baca At-Taubah ping 41. Kuat jenengan. Kula nggih mboten kuat. Sami. Makane derek mawon pun. Derek yai pun. Sudah ada yang mewakili. Kemudian tidak beliau saja. Kiai Muhammad Khalil Bengkalan nulis surat nyuruh Kiai As'ad,
nggih Kiai nulis surat tolong cong sabet ning Mahkamah Sunan Ampel. Surat ini diperintah oleh Mbah Yai Khalil Bangkalan suruh taruh di makamnya Sunan Ampel. Jalan kaki ke As'ad dari Demangan Bangkalan menuju Ampel, jalan kaki, belum ada Suramadu. Konon kabarnya tiap ketemu pohon besar beliau istirahat sholat sunnah. Tiap ketemu pohon, kenapa rindang? Gak panas maksudnya, bukan nyembah pohon. Enggak, karena gak panas, sholat sunnah 2 rakaat. Tiap ketemu pohon, sholat sunnah 2 rakaat sampai Ampel. Begitu nyampe pulang ke Bangkalan, masuk ke dalamnya Ki Wahab Hasbullah. Nyampe di Ki Wahab Hasbullah, Ki Wahab langsung jauh ngeten, matur suwun di As'ad, tadi Sunan Ampel sudah kesini. Dan alhamdulillah suratnya Mbah Yai Khalil direstui oleh beliau. Kalau bukan wali, that's impossible. Opo artinya mbok apa? Yang nulis surat Ki Khalil Bangkalan, yang bawa Ki As'ad, lah kok Yai kok datangnya Sunan Ampel ke Ki Wahab. Kalau bukan wali, tidak mungkin. Lalu dari Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari merestui adanya Jam'iyah baru yang saat itu belum ada nama. Mikir mana? Kok lek ono Jam'iyah jenenge opo? Mikir mana? Akhirnya Ki Haji Ridwan Abdullah melalui isyarat istikharah beliau dinamakan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Ditanya oleh Kiai Wahab, opo kebangkitan ulama? Opo kebangkitan ulama? Kok Nahdlatul Ulama? Kok ulama bangkit? Kenapa? Ya karena tidak semua ulama ingin bergerak. Ini adalah organisasinya, jam'iyahnya ulama yang mau bergerak. Dan tidak semua ulama mau bergerak. Karena itulah di logo Nahdlatul Ulama di sini ain ini mangap. Padahal ini tengah huruf, tengah kalimat, ain tengah kalimat itu harus nutup. Al-ulama, ainnya harus tertutup. Tapi kenapa di logo Nahdlatul Ulama ainnya mangap gitu? Kayak ain biasa. Artinya ulama ngomong-ngomong, ojo menentok gitu loh maksudnya. Ojo mingkem, ngomong. Maka saya ngomong atas perintah ulama.